Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian tentang pengelolaan air dalam pandangan Islam. Yang pertama tentang nilai dasar pengelolaan air. Kali ini yang kedua kita bahas tentang prinsip universal pengelolaan air. Adapun prinsip-prinsip universal yang berasal dari ajaran Islam terkait dengan pengelolaan air. Yang pertama adalah keterlibatan publik. Semua elemen masyarakat, baik pengguna, perencana, atau pelaksana kebijakan terhadap air, itu harus memiliki perhatian dalam pengelolaan air. Baik laki-laki maupun perempuan, lembaga pemerintah di lintas sektor maupun masyarakat sipil itu harus terlibat dan memiliki concern terhadap pengelolaan air dalam rangka menjamin keberlanjutan dan masa depan air itu sendiri. Sedang pendekatan partisipatif dalam pengelolaan air itu penting sekali dalam rangka memiliki kesamaan pandangan tentang dua hal. Yang pertama, apa permasalahan yang terkait dengan air yang dihadapi bersama? Yang kedua, bagaimana cara melakukan pengelolaan air tersebut? Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap anggota masyarakat itu harus terlibat aktif dalam segala aktivitas-aktivitas kebaikan. Sebagaimana firman Allah pada Quran surat Al-Maidah ayat 2, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang kedua, penyusunan skala prioritas. Penyusunan skala prioritas untuk penggunaan air. Ini kalau kita melihat dalam konsep maqasidus syar'iyah bahwa kebutuhan manusia terhadap penggunaan air itu dapat dijenjangkan menjadi tiga hal, yaitu penggunaan air yang bersifat ad-daruriyat primer, yang kedua yang bersifat al-hajiyat sekunder, yang ketiga tahsiniyat yang terkait dengan tersier. Nah, untuk itulah maka ketiga jenis kebutuhan ini itu perlu ada skala prioritas. Yang pertama itu merupakan kebutuhan yang bersifat sangat penting. Jika kebutuhan tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan secara langsung dalam kehidupan manusia. Yang terkait dengan kebutuhan primer itu seperti untuk makan, minum, ibadah, dan sanitasi untuk kesehatan. Nah, yang kedua itu kebutuhan yang penting namun tidak mendesak. Jika kebutuhan tersebut tidak ada, maka akan menimbulkan kesempitan dan kekacauan, namun tidak menyebabkan akibat buruk yang bersifat langsung pada kehidupan seperti irigasi, produksi energi untuk pembangkit listrik, kemudian kebutuhan untuk industri. Sedangkan jenjang yang ketiga itu
kebutuhan yang berfungsi melengkapi atau memperindah kehidupan manusia yang keberadaannya tidak bersifat urgent dan tidak mendesak, seperti mencuci mobil atau motor, membuat kolam renang, membuat danau buatan untuk kepentingan keindahan, untuk wisata. Nah, untuk itulah maka Islam telah memberikan aturan bahwa skala prioritas yang bersifat primer ini yang harus didahulukan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Abu Hurairah, yaqulu sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'anal qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atishna afana tawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wat-tahuru ma'uhul hillu maitatuhu, rawahu Abu Daud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang laki-laki. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kami suatu ketika berada di atas laut. Kami hanya membawa sedikit air. Jika kami berwudu, kami akan kehausan. Apakah kami bisa berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW bersabda, "Air laut itu suci dan halal bangkainya." Yang ketiga, terkait dengan konservasi air. Konservasi air adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mengatur air agar tetap menjadi sumber daya yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Jadi konservasi air itu adalah upaya untuk meningkatkan ketersediaan air bersih dan sehat untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, flora dan fauna, serta menciptakan keseimbangan. Maka menurut ajaran Islam, ada 3 strategi yang dapat ditempuh untuk melakukan konservasi air. Yang pertama, mengurangi penggunaan, pemborosan, dan kehilangan air. Jadi strategi ini sungguhnya sudah ditekankan di dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti penekanan terhadap hal tersebut dijelaskan melalui larangan terhadap 2 hal. Yang pertama, melakukan israf. Pada Quran surat Al-A'raf ayat 31, wala tusrifu, jangan berlebihan. Dan kedua, terkait dengan melakukan at-tabdzir. Dalam surat Al-Isra ayat 26, ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwa syayatin. Mubadzir itu adalah kawannya syaitan. Karena apa? Sikap berlebih-lebihan al-israf itu adalah sikap melampaui batas dalam melakukan perbuatan yang pada dasarnya halal. Sedangkan pemborosan tabdzir itu menyalurkan sesuatu kepada yang haram. Maka 2 sikap tersebut itu berbeda, namun sama-sama melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Sehingga perilaku hemat dalam menggunakan air telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, an Anas yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaghsilu aw kana yaghtasilu bis-sa'i ila khamsati amdadin wa yatawaddau bil muddi. Dari Anas ia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi dengan air 1 sok hingga 5 mud
dan berwudu dengan 1 mud. Dalam pendapat beberapa ulama terkait dengan ukuran yang berkaitan dengan 1 mud itu setara dengan 2/3 liter air, sedangkan 1 sok sampai 5 mud untuk mandi itu setara dengan 2 sampai 2/3 liter. Kemudian cara yang kedua, proteksi dari polusi atau pencemaran. Air mengalami pencemaran disebabkan oleh sektor-sektor seperti pemukiman, industri, pertanian, peternakan, perdagangan, transportasi, dan pertambangan. Maka untuk menjaga agar air tetap layak dikonsumsi, masyarakat seharusnya memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah dan limbah berbahaya ke sungai. Karena hal tersebut dapat menyebabkan rusaknya kualitas air sungai. Di samping itu juga tidak membuang limbah berbahaya ke tanah yang dapat mencemari sumber air, sumur, dan mata air. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Jabirin ar-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu naha ayyubala fil ma'ir raqidi. Dari Jabir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau melarang kencing di air yang menggenang. Dalam hadis lain disebutkan kecaman Rasulullah terhadap perilaku pencemaran terhadap air, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud an Muadz bin Jabalin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqul mala inat salasal baraza fil mawaridi wa qari'atit tariqi wadh-dhilli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutilah 3 perkara yang menimbulkan laknat. Buang air besar di saluran air, sumber air, di tengah jalan, dan di tempat orang berteduh. Berikutnya yang ketiga, meningkatkan fungsi kawasan hutan sebagai kawasan resapan air. Hutan itu mempunyai fungsi klimatologis, yaitu untuk mengatur iklim lokal dan global, dan fungsi hidrologis, yaitu menjaga daerah resapan air serta menjaga persediaan dan ketersediaan air. Oleh karena itu, kerusakan hutan dapat menyebabkan punahnya flora dan fauna serta mengakibatkan banjir serta hilangnya sumber mata air. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis muttafaqun alaih an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Dari Anas radhiyallahu an diriwayatkan bahwa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau tanaman kemudian dimakan burung, manusia atau hewan ternak, kecuali tanaman itu akan menjadikan sedekah baginya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan strategi membuat kawasan konservasi berupa hutan lindung di daerah Nakik. Dan kebijakan tersebut dilanjutkan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Di dalam sebuah hadis, Umar bin Khattab melanjutkan sebagai daerah konservasi, yaitu di Saraf dan Rabasah
pada saat itu, sehingga strategi yang dilakukan Rasulullah tersebut dapat dijadikan inspirasi untuk menyusun program yang lebih terencana, seperti melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai, pembuatan sumur resapan, pemeliharaan kawasan situ, dan penataan ruang yang ramah lingkungan. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sedangkan prinsip yang keempat yaitu regulasi kepemilikan air. Jadi Islam mengakui baik kepemilikan publik maupun kepemilikan individu. Jadi untuk itulah ada hak umum dan ada hak privat. Jadi seperti sumur yang dibuat oleh seseorang di tanah miliknya sendiri itu menjadi hak privasi. Namun sungai yang mengalir atau sumber air yang tidak di tanah perorangan itu bisa menjadi milik umum. Nah, untuk itulah maka kalau kita membaca yang terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan tidak dapat diprivatisasi bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, di mana undang-undang tersebut selaras dengan pernyataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, al-muslimuna syuraka'u fi salasin fil kala'i wal ma'i wan nari. Umat Islam itu berserikat dalam 3 hal, yaitu padang rumput, air, dan api. Kemudian pemanfaatan secara privat dalam Islam kemudian diatur agar tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain yang mengganggu hajat hidup orang banyak. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Majah an Ubadah bin Samit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada alla darara wa la dirara. Dari Ubadah bin Samit diriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan bahwa tidak boleh ada tindakan yang membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Ya, jadi ini yang kelima, regulasi pendistribusian air, bahwa alhamdulillah di negeri kita ya seluruh air tawar yang ada di dunia ya itu jumlah yang sangat signifikan yang kita syukuri. Namun bagaimana kita memahami bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap memperhatikan kepentingan orang banyak, sehingga adanya subsidi bagi orang-orang yang memang miskin yang tidak punya tanah untuk membuat sumur. Ini perlu ada kebijakan-kebijakan dari tingkat yang paling rendah, yaitu di RT dan di RW. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan terkait dengan pengelolaan air dalam pandangan Islam itu akan mengedukasi kita untuk betul-betul memperhatikan berkaitan dengan kelangsungan dari kebutuhan pokok bagi manusia, yaitu terkait dengan menjaga kelangsungan air yang dibutuhkan untuk kehidupan, yaitu air bersih, jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal yang akan merusak
kebersihan dan kesucian dari air itu sendiri. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.